warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya, Marwiyah SAG, yang akan menjelaskan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 bab 4 yang berjudul Lebih Dekat dengan Allah dan Mengamalkan Sholat Sunnah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian dari sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang tidak melaksanakan tidak dapat dosa. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang pelaksanaannya lebih dianjurkan secara berjamaah, ada juga yang pelaksanaannya lebih dianjurkan secara munfarid atau sendirian saja, ada juga yang boleh secara berjamaah, secara munfarid atau sendiri juga boleh. Oke, sekarang kita membahas yang pertama, sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah lebih baik. A. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang B, sholat Idul Adha, yaitu sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah. Niat sholat sunnah Idul Adha adalah usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sebelum saya lanjut kepada yang C, yang lanjutannya, perhatikan dulu bagi anak-anak yang memiliki buku paket yang sudah dipinjamkan oleh perpustakaan. Kalian bisa perhatikan, dibaca pada halaman 62. Di situ tertulis niat sholat sunnah duha. Jadi di situ ada kekeliruan dari cetakan bukunya. Seharusnya di situ niat sholat sunnah Idul Adha seperti yang sudah Ibu bacakan tadi. Jadi perhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru. Oke, Bu lanjut kembali. Yang C, sholat sunnah kusuf. Perhatikan, kusuf menggunakan huruf K, dalam bahasa Arab menggunakan huruf kaf. Kusuf, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari. Niatnya adalah usolli sunnatal kusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Atau ada juga yang ditambah dengan usolli sunnatal kusufi syamsi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kembali saya jelaskan yang mempunyai buku paket tadi. Di sini juga ada kekeliruan dalam cetakan bukunya. Yang seharusnya pada halaman berikutnya adalah niat sholat sunnah gerhana matahari, tapi yang tertulis di situ niat sholat sunnah gerhana bulan. Tolong diperhatikan nanti di bukunya ya anak-anak supaya tidak ada kekeliruan. Kemudian saya lanjutkan yang D, sholat khusyuk. Perhatikan, tadi ku pakai K, sekarang khusyuk pakai K dan H. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan huruf kha. Jadi sholat khusyuk adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana bulan. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal khusufil qamari rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, di sini ada kekeliruan cetakan juga pada buku paket. Saya jelaskan ini supaya kalian nantinya membaca bukunya tidak keliru.
Jadi mereka pencetakannya terbalik antara niat sholat sunnah gerhana matahari dituliskan niat sholat sunnah gerhana bulan, tapi di dalam pelaksanaan sholat sunnah gerhana bulan yang mereka cetak adalah niat sholat sunnah gerhana matahari. Semoga kalian bisa memahami ini ya. Kemudian saya lanjut lagi yang E. Yang E adalah sholat sunat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan karena mengharapkan datangnya hujan. Hal ini biasa dilaksanakan apabila terjadi kemarau panjang sehingga sulit untuk mendapatkan air. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah usolli sunnatal istiqai rakaataini lillahi ta'ala. Jadi untuk cara pelaksanaannya bisa kalian nanti lihat di buku masing-masing. Atau nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi pada pembahasan kita kali ini ada 5 sholat sunnah yang dianjurkan lebih baik pelaksananya secara berjamaah. Pada pembahasan yang berikutnya nanti akan kita bahas kembali pada pertemuan kita yang berikutnya, karena kalau saya lanjutkan semuanya akan sangat panjang waktunya. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan tentang sholat sunnah yang pelaksanaannya secara munfarid dan sendirian, dan sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid dan secara berjamaah juga. Sebelum saya mengakhiri, seperti biasa, perhatikan tugas yang akan saya berikan pada hari ini, yaitu tuliskan niat sholat sunnah Idul Adha dan artinya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.